Selamat malam sahabat GPIB, dimanapun Anda berada malam hari ini. Senang rasanya bisa menjumpai para sahabat melalui program Night Call GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yane Sahertian Sinjoa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Malang. Mengakhiri seluruh aktivitas kita malam hari ini, maka bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk hari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan untuk mengakhiri hari ini, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada kebenaran firman Allah. Biarlah kebenaran firman Allah ini boleh menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini itu terambil dari Galatia pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini, bermegahlah dalam hal rohani. Bagi sebagian orang mungkin sangat sulit untuk bisa bermegah karena salib. Sebab salib biasanya identik dengan penderitaan atau kesukaran. Biasanya orang dia bermegah atau memuji diri sendiri karena dia memiliki segala sesuatu dalam hidupnya. Dia sukses dalam pekerjaan atau bahkan juga dalam usaha. Lalu memiliki harta kekayaan seperti rumah mewah, mobil mewah, atau bahkan juga punya deposito dan lain sebagainya. Harta, kekayaan, jabatan, gelar, atau popularitas itu sering kali menjadi alasan bagi manusia untuk bisa bermegah. Nah, menurut Paulus, orang percaya yang sudah menerima begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, lalu masih memuji diri sendiri atau bermegah, itu merupakan kesalahan. Lalu bagaimana jika tidak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan, seperti harta kekayaan, barang yang mewah? Maka biasanya para sahabat, orang-orang
memandangnya rendah, atau bahkan juga orang-orang memandangnya dengan sebelah mata. Dan itu jadi realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita memandang seseorang itu dari status sosial, pendidikan, bahkan juga ekonominya. Padahal sebagai orang beriman, kita tidak diajarkan untuk bermegah dalam hal-hal material ataupun duniawi. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b katakan demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu berarti kita tidak boleh memegahkan diri atau menyombongkan diri sendiri karena sesuatu yang kita miliki. Tapi kalau kita mau bermegah atau bermegahlah dalam dan melalui salib Kristus, berbangga dirilah karena kita menjadi milik Kristus dan kita memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah yang mau diperingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, agar mereka tidak terjebak pada pengajaran yang mengatakan bahwa sunat adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Sebab orang-orang Yahudi sendiri itu menyombongkan diri mereka yang bersunat, lalu mereka berusaha memaksa jemaat Galatia untuk disunat. Mereka seolah-olah ingin mengatakan bahwa keselamatan di dalam Kristus itu baru lengkap bila orang-orang Galatia telah disunat. Ini adalah kesalahan besar dan Paulus sangat geram dengan hal ini. Para sahabat GPIB, kekristenan jelas bicara tentang apa yang Allah lakukan bagi manusia dan bukan apa yang manusia lakukan bagi Allah. Kekristenan bicara soal kasih karunia dan bukan ketaatan melakukan Taurat. Karena untuk beroleh pembenaran dari Allah, orang itu hanya perlu percaya pada Kristus. Lagi pula orang yang mengagungkan Taurat bukan orang yang taat total pada Taurat. Bisa kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-13. Kita ingat bagaimana kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hanya bisa menyuruh orang untuk taat, sementara tindakan mereka sendiri itu nol besar. Jadi dalam hal ini, sahabat GPIB, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa disunat atau tidak disunat itu sama saja. Yang penting adalah iman kepada Yesus Kristus. Bermegahlah karena disunat itu tidak ada gunanya. Tetapi bermegahlah di dalam salib. Bermegahlah karena kita hidup di dalam Kristus. Paulus itu mau memberi peringatan dan penegasan kepada jemaat di Galatia untuk berani menghadapi ajaran keliru dari Yudaisme dan tidak terjerumus dalam pengajaran sesat tersebut, yaitu tidak
bermegah secara lahiriah seperti yang dilakukan oleh Yudaisme yang hanya mementingkan sunat sebagai tanda lahiriah semata. Sebaliknya, umat harus bermegah dalam hal-hal rohani. Hal ini jugalah yang mau diingatkan kepada kita semua, bahwa bukan hal-hal fisik yang patut kita banggakan, bukan apa yang kita miliki atau apa yang kita peroleh, tetapi banggalah dan bermegahlah karena memang kita memiliki Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini, semua yang kita miliki itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan semata-mata karena kehebatan atau kekuatan kita. Oleh karena itu, janganlah kita menyombongkan diri atas materi atau hal-hal duniawi seperti harta, jabatan, gelar, popularitas, ataupun kedudukan. Melainkan, marilah kita berbangga atas karya Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, marilah kita selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus dengan melakukan apa yang baik dan benar demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha kekal, Allah yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena malam hari ini Engkau boleh berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Allah yang kami baca dan yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya kebenaran firman Allah ini boleh Engkau materaikan di dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman Allah. Pada saat ini kami berdoa untuk seluruh sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka hari lepas hari, dalam segala pergumulan, bahkan juga dalam setiap harapan-harapan yang mereka sampaikan di hadapan. Biarlah Tuhan boleh terus menopang bahkan menguatkan kehidupan mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan bagi persidangan Sinode GPIB yang telah terlaksana dari tanggal 21 sampai di tanggal 26. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa seluruh rangkaian kegiatan, baik konven dan PST, boleh berjalan dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Tuhan. Apapun yang telah diputuskan secara bersama-sama, biarlah itu juga boleh menjadi motivasi yang baik bagi GPIB untuk terus berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga,
kami menyerahkan seluruh istirahat kami malam hari ini. Biarlah malam hari ini kami boleh ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika kami bangun esok pagi, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa dan ungkapan rasa syukur hati kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori